Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fanardianta. Di sini saya akan membahas materi tentang networking pada VirtualBox. Nah, ini adalah 9 materi yang akan kita bahas. Yang pertama dari set MAC address, yang kedua ada network mode NAT, yang ketiga ada NAT versus NAT network, yang keempat ada praktek NAT network, yang kelima ada bridge network, dan yang keenam ada host only network, dan yang ketujuh ada disable Windows firewall, dan yang ke-89 ada internal network part 1 dan part 2. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu reset MAC address. Nah, cara mereset MAC address yang pertama itu kita membuat server terlebih dahulu. Setelah itu kita klik kanan servernya. Setelah itu kita pilih setting dan kita pilih network. Setelah itu kita klik advance dan kita bisa klik yang lingkaran biru. Dan ini otomatis terganti. Setelah itu kita klik OK. Dan kita lakukan hal yang sama ke Ubuntu Server Clone. Klik kanan, setelah itu pilih setting dan pilih network. Setelah itu kita pilih advance dan kita klik yang lingkaran biru. Nah, sudah. Setelah itu kita klik OK. Nah, materi selanjutnya yaitu networking mode NAT. Sebelumnya fungsi NAT itu menerjemahkan IP publik ke IP privat di jaringan yang kita gunakan atau sebaliknya. Jadi singkatnya itu server menghubungkan server ke internet. Nah, sebelum kita melakukan simulasi NAT network, kita harus mengganti jaringannya terlebih dahulu. Yang pertama kita klik kanan, setelah itu pilih setting, setelah itu pilih network, dan ini diganti NAT. Setelah itu klik OK. Oke, kita langsung start saja. Nah, di sini kita akan mencoba mengetik ping Google. Nah, jika sudah bisa di ping Google, berarti servernya terhubung ke internet. Setelah itu kita akan mengecek berapa IP pada virtual machine, apakah sama dengan host OS kita. Kita ketikkan IP address. Nah, di sini keluar dua. Yang pertama yaitu 10 dan yang kedua itu npost 3. Nah, kita sudah berhasil menerjemahkan IP privat ke publik pada hidden interface. Tetapi kita hanya menerjemahkan ke interface. Jadi mengakibatkan kita tidak dapat melakukan ping di host OS kita ke virtual machine. Kita hanya bisa mengeceknya pada command prompt. Oke, kita coba membuka command prompt. Nah, di sini kita akan mencoba mengeping ping 10.0.2.15.
Nah, di sini keluarnya request timeout, berarti tidak terhubung. Di sini kita akan melanjutkan materi yaitu NAT versus NAT network. Jika kita menggunakan NAT, Quest OS atau VM akan langsung terhubung ke hidden interface. Jadi kita ibaratkan ini dua server. Nah, ini itu setiap server itu langsung terhubung ke internet. Jadi akibatnya dua server ini memiliki IP address yang sama, yaitu 10.0.2.15. Jadi antar server ini tidak bisa berkomunikasi. Nah, sedangkan jika kita menggunakan NAT network, Quest OS atau VM tidak akan langsung terhubung ke hidden interface. Jadi kita misalkan punya dua server. Nah, ini itu nggak akan langsung terhubung ke interface. Ini akan melewati switch virtual terlebih dahulu. Akibatnya, dua server ini memiliki IP yang berbeda, yaitu 10.0.2.15 dan 10.0.2.7. Nah, di sini kita akan coba mengecek IP address Ubuntu server dan Ubuntu server clone. Sebelumnya kita akan mengganti jaringannya menjadi NAT terlebih dahulu. Kita pilih network, setelah itu ini diganti NAT. Setelah itu klik OK. Setelah itu start saja. Nah, di sini kita akan mengetikkan IP address. Nah, IP address pada Ubuntu server clone ini yaitu 10.0.2.15. Sedangkan Ubuntu server memiliki IP 10.0.2.15. Nah, jadi jika kita menggunakan NAT itu akan memiliki IP yang sama. Seperti itu. Nah, di sini kita akan melakukan praktek NAT network. Jadi, semisal di sini kita memiliki virtual machine. Nah, virtual machine ini itu tidak akan langsung terhubung ke internet, akan melewati switch virtual terlebih dahulu. Jadi akan memiliki IP yang berbeda. Nah, yang pertama jika kita akan melakukan networking, kita harus membuat dulu name networknya. Kita pilih file, setelah itu preference. Nah, setelah itu kita pilih network. Nah, di sini kita tambahkan NAT network. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita harus mengganti jaringannya menjadi NAT network. Kita klik kanan, setelah itu pilih setting. Setelah itu kita pilih network. Nah, di sini kita pilih NAT network. Nah, di sini juga kita ganti NAT network. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita juga mengganti jaringan yang Ubuntu server clone. Caranya sama. Kita klik kanan, setelah itu setting, kita pilih network. Nah, di sini kita ganti NAT network. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita bisa langsung start. Nah, sebelumnya kita akan menghapus IP yang sudah kita dapatkan yang tadi dengan cara mengetik sudo
DH client, setelah itu min R, setelah itu kita npost 3, setelah itu kita enter. Nah, jika sudah seperti ini sudah berhasil, dan kita akan melakukan di Ubuntu server clone juga. Sudo dh client min R npost 3. Setelah itu kita enter. Nah, sudah. Nah, jika sudah, kita akan melakukan atau mencari IP address yang baru dengan cara mengetik sudo Nah, di sini kita masukkan password username kita. Setelah itu kita enter. Nah, itu sudah selesai, dan kita juga masukkan password yang di Ubuntu server clone. Nah, sudah. Nah, jika kita ingin mendapatkan IP yang terbaru, kita bisa ketik sudo dh client setelah itu npost 3. Nah, jika kita ingin mendapatkan IP baru, kita akan mengetikkan sudo dh client 3 npost 3. Nah, di sini saya sudah memunculkan IP address yang terbaru, yaitu pada Ubuntu server itu IP address-nya 10.0.2.4, dan pada Ubuntu server clone itu 10.0.2.5. Nah, jadi kedua server ini itu sudah memiliki IP yang berbeda. Jadi kedua server ini bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini nanti kita akan mencoba ping dengan menggunakan IP pada Ubuntu server clone. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil menghubungkan antara dua server. Jadi dua server ini bisa saling berkomunikasi. Nah, pada materi selanjutnya yaitu ada bridge network. Nah, di sini ada simulasi bridge network. Nah, jadi semisal kita menggunakan bridge network, kita akan mendapatkan IP yang sama dengan IP yang internet yang terhubung ke host OS kita. Jadi semisal kita menggunakan bridge network, ini akan terhubung dan akan memiliki IP yang sama. Nah, sebelum kita mencocokkan IP yang
virtual machine sama yang di internet yang kita terhubung itu, kita harus mengganti dulu jaringannya. Yang pertama klik kanan, setelah itu pilih network. Nah, di sini kita pilih bridge adapter. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa langsung start saja. Nah, di sini kita langsung saja ketikkan IP address. Nah, sudah muncul. Setelah itu kita langsung cocokkan saja dengan IP yang di internet. Nah, di IP virtual machine itu 192.168.1.12. Nah, 12-nya itu X, dan di internet yang terhubung ke host OS kita itu 192.168.1.11. Nah, 11-nya itu X. Nah, jadi ini sudah sama ya teman-teman. Dan coba kita ping Google apakah memang sudah terhubung atau belum. Kita langsung ketik saja ping google.com. Nah, jika muncul seperti ini berarti bridge network kita sudah berhasil. Nah, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu host only network. Nah, jika kita menggunakan host only network, kita dapat langsung terhubung ke host OS atau ke host only interface. Nah, jika kita sudah terhubung, kita bisa saling berkomunikasi. Nah, jika kita akan melakukan host only network, yang pertama kita harus membuat device-nya terlebih dahulu. Kita pilih file, kita pilih host network manager. Nah, setelah itu kita bisa pencet ini karena saya sudah punya. Jadi kita langsung mulai saja. Nah, coba kita cek di network connection. Nah, di sini sudah ada VirtualBox host only network. Nah, jika sudah, kita ganti jaringannya menjadi host only adapter. Nah, di sininya itu akan otomatis terisi. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita langsung start saja. Nah, di sini saya sudah login. Oke, langsung saja kita mencoba mencocokkan IP-nya apakah sama dengan yang di network connection. Yang pertama kita remove dulu IP-nya dengan cara mengetik sudo dh client and -r np0s 3. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita masukkan password username kita. Nah, jika kita ingin memunculkan kembali IP-nya, kita ketik. Coba kita cek dulu apakah IP-nya sudah tidak ada. Nah, di sini sudah tidak memiliki IP. Setelah itu, coba kita munculkan lagi IP-nya dengan mengetik sudo dh client np0s3. Setelah itu kita enter. Nah, di sini coba kita munculkan IP-nya. Nah, coba kita apakah sama dengan yang di network connection. Nah, di sini 192.168.56.1, satunya itu X. Nah, di sini itu 192.168.56.102.
itunya 102-nya itu X. Nah, jadi IP-nya sudah sama. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke materi yang disable Windows Firewall. Nah, teman-teman bisa langsung buka Windows Defender Firewall. Nah, jika kita menggunakan Defender Firewall ini pastinya akan berwarna hijau. Nah, di sini akan kita off-kan terlebih dahulu dengan cara klik Turn Windows Defender. Setelah itu kita pilih Turn Off Windows. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika sudah, coba kita akan mencoba apakah kita bisa mengeping ke host OS kita dengan cara kita ketik ping dan masukkan IP yang tadi di network connection. Nah, jika sudah, kita enter. Nah, jika muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu internal network part 1. Nah, jika virtual mesin kita menggunakan tipe internal network, maka dia tidak lagi berhubungan dengan host OS kita. Nah, jika kita menggunakan internal network, dapat menghubungkan antara virtual mesin yang satu dengan virtual mesin yang lainnya. Nah, cara yang pertama yaitu kita harus mengganti dulu jaringannya dengan cara klik kanan. Setelah itu kita pilih setting. Nah, setelah itu kita pilih network dan ini diganti menjadi internal network. Nah, ini diganti menjadi akan otomatis terisi. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita juga akan mengganti di server yang on. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini bisa langsung di start saja. Nah, jika kita menggunakan internal network, kita itu tidak memiliki IP. Jadi jika nanti itu kita akan mencoba, kita akan menggantinya menjadi bridge network. Nah, karena tadi kita tidak memiliki IP, nah di sini saya akan menggantikan jaringannya lagi menjadi bridge adapter. Setelah itu kita klik OK dan yang on juga diganti. Nah, di sini kita bisa langsung start saja. Nah, di sini kita langsung saja ketik sudo nano slice etc slice netplan. Setelah itu kita slice 00 min installer min config y aml. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita masukkan password. Setelah itu kita enter. Nah, di sini ada tulisan true. Jadi true itu menandakan akan merequest
IP address secara otomatis pada DHCP server. Nah, kita ketik saja true menjadi no. Menjadi no. Setelah itu kita enter. Nah, setelah kita mengganti true-nya menjadi no, setelah itu kita enter dan kita ketikkan addresses. Nah, di sini kita masukkan IP titik 168.1.1/24. Nah, setelah itu kita ctrl x. Nah, jika sudah seperti ini kita ketik sudo netplan play. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita ketik IP address. Nah, di sini sudah ada IP address-nya. Nah, di sini di Ubuntu Server Clone sudah keluar IP-nya, yaitu 10.17.4.44. Nah, materi selanjutnya yaitu ada internal network part 2. Nah, cara yang pertama kita akan mengganti dulu networknya menjadi bridge adapter. Kita bisa ke network, setelah itu kita ganti ke bridge adapter. Setelah itu kita oke. Nah, kita juga ganti yang di server clone. Kita ganti ke bridge adapter juga. Setelah itu kita bisa langsung running. Nah, di sini saya sudah login. Setelah itu kita bisa masuk terlebih dahulu ke user root. Kita bisa ketikkan sudo su. Setelah itu kita enter. Kita masukkan password yang telah kita buat. Setelah itu kita bisa masukkan kode nano /etc/netplan/00 install config YAML. Setelah itu kita bisa enter. Kita masuk dulu ke user root di Ubuntu Server Clone. Setelah itu kita masukkan kodenya. Setelah itu kita masukkan kode nano /etc/netplan00. Setelah itu kita enter. Nah, teman-teman bisa buat seperti ini terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita ketikkan no di DHCP4. Setelah itu kita masukkan IP yang akan kita buat. Misalnya saya 168.1.1/24. Dan yang di Ubuntu Server Clone juga sama. Kita ketikkan no di DHCP4. Setelah itu kita masukkan juga IP-nya 1.2/24. Setelah seperti ini kita bisa pencet Ctrl X, kita klik Y dan kita enter. Setelah itu kita ketikkan netplan play. Setelah itu kita enter.
Setelah itu kita masukkan IP A. Nah, di sini IP-nya sudah muncul, yaitu 192.168.1.1/24. Nah, kita juga lakukan cara yang sama di Ubuntu Server Clone. Nah, di sini sudah muncul IP-nya, yaitu 192.168.1.2/24. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah berhasil. Nah, jadi itu materi kita hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.